Ruang lingkup komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses di mana seseorang berinteraksi dengan yang lainnya melalui komunikasi verbal dan nonverbal untuk menciptakan makna. Ilmu komunikasi mempelajari segala macam bentuk pertukaran pesan yang dilakukan menggunakan sifat verbal dan nonverbal, karena setiap pertukaran informasi pasti ada sebuah makna di baliknya dan bersifat timbal balik. Menurut Janice and Kelly, proses komunikasi menyampaikan dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku seseorang. Menurut Laswell, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Proses komunikasi. Secara primer, proses penyampaian pesan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Secara sekunder, proses penyampaian pesan menggunakan alat komunikasi sebagai media. Tujuan komunikasi. Komunikator memberikan informasi, mendidik, menghibur, persuasi. Komunikan memahami informasi, mempelajari informasi, menikmati informasi, menerima atau menolak informasi. Metode komunikasi. Korelasi ilmu komunikasi yang berpusat kepada seseorang yang terlibat dalam pencapaian tujuan yang berfokus kepada teknik, media, dan proses. Teknik komunikasi. Teknik komunikasi yang pertama yaitu komunikasi informatif. Pesan yang disampaikan kepada seseorang atau lebih tentang hal yang baru diketahui. Teknik komunikasi yang kedua, komunikasi persuasif. Bertujuan untuk mengubah atau membentuk sikap, pendapat, dan perilaku seseorang dengan cara yang baik. Teknik komunikasi yang ketiga, komunikasi bersifat perintah. Komunikasi instruktif atau koersi yang dimana komunikan melakukan secara terpaksa. Teknik komunikasi yang keempat, hubungan manusia. Hubungan manusia yang tidak hanya dalam unsur berkomunikasi, terdapat juga unsur-unsur kejiwaan yang mendalam. Konteks komunikasi. Komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi yang terjadi dengan diri sendiri. Contohnya, introspeksi diri mengenai masalah atau kesalahan yang dilakukan saat penyampaian pesan. Biasanya dilakukan untuk merenungkan diri. Komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi interpersonal adalah interaksi antara dua orang. Pertemuan tatap muka dalam situasi sosial informal yang melakukan interaksi menggunakan sifat komunikasi verbal dan nonverbal. Contohnya, saat menyampaikan informasi kepada seseorang, komunikator menyampaikan pesan secara efektif, lalu komunikan dapat memahami dan menerima atau menolak pesan yang disampaikan. Komunikasi kelompok. Komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang di dalam kelompok, seperti mengadakan rapat. Contohnya, saat seseorang mengadakan diskusi yang berkumpul di satu ruangan, lalu menjelaskan isi diskusi, dan salah satu dari peserta kelompok diskusi dapat memberikan informasi baru. Komunikasi publik. Komunikasi yang berlangsung dengan banyak orang dengan tujuan menyampaikan informasi, seperti berpidato atau penceramah umum. Contohnya, saat tokoh agama menyampaikan ceramahnya kepada umat-umatnya. Komunikasi massa. Komunikasi yang berlangsung dengan menggunakan media, baik itu media cetak ataupun media elektronik. Contohnya, saat seseorang membaca berita melalui surat kabar terbaru untuk melihat informasi yang baru saja terjadi. Yang terakhir, komunikasi digital. Komunikasi yang memanfaatkan sebuah website atau internet. Contohnya, saat seseorang menggunakan teknologi seperti handphone, atau laptop untuk mengetahui informasi terbaru. Biasanya, menggunakan media digital lebih cepat daripada media cetak atau surat kabar mengenai informasi terbaru. Inilah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata dan adanya materi yang kurang dari ruang lingkup komunikasi, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.